Namaku Naila. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Kota yang tidak terlalu ramai, tapi selalu terasa hidup saat Lebaran tiba. Bayangkan jalanan yang dipenuhi orang pulang kampung. Suara takbir menggema dari masjid ke masjid, dan rumah-rumah yang dipenuhi aroma masakan khas hari raya. Sebelum ceritanya dimulai, sahabat cerita D dimanapun berada, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Bantu sahabat cerita D dengan cara like dan subscribe agar channel cerita D bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang menarik lagi. Di kota ini, semua orang saling mengenal. Kabar baik cepat tersebar, begitu juga kabar buruk. Dan sayangnya, keluargaku bukan termasuk yang sering dibicarakan dengan bangga. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin kamu membayangkan satu hal. Bagaimana rasanya kalau di hari yang seharusnya paling hangat, justru kamu dipermalukan oleh orang yang paling kamu harapkan melindungimu? Hari itu pagi Lebaran, aku sudah bangun sejak subuh, membantu menyiapkan semua kebutuhan di rumah. Ibuku terlihat sibuk sejak semalam. Aku tahu beliau ingin semuanya terlihat sempurna di depan keluarga besar yang akan datang. Naila, cepat susun kue itu, jangan sampai berantakan, katanya tanpa menatapku. Iya Bu, jawabku pelan. Aku terbiasa dengan nada seperti itu, datar, dingin, seolah aku hanya bagian dari pekerjaan rumah, bukan anaknya sendiri. Tamu mulai berdatangan, ruang tamu penuh, tawa terdengar di mana-mana. Aku mondar-mandur dari dapur ke ruang tamu, memastikan semua berjalan lancar, sampai satu kejadian kecil mengubah semuanya. Satu toples kue hampir jatuh, aku refleks menahannya, tapi beberapa kue tetap berantakan di meja. Aku langsung merapikannya, mencoba memperbaiki keadaan, tapi tiba-tiba suara keras memecah suasana. Jangan sentuh itu. Semua orang langsung diam. Ibuku berdiri menatapku tajam di depan semua tamu. Kamu ini tidak tahu diri ya, itu kue buat tamu, bukan buat kamu. Aku langsung panik. Aku cuma mau merapikan, Bu, tadi hampir jatuh. Jangan banyak alasan, potongnya. Beberapa orang mulai berbisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka, menusuk, dan kalimat berikutnya tidak akan pernah aku lupa. Kamu itu cuma jadi beban di rumah ini. Sudah tidak punya apa-apa, masih saja bikin malu. Dadaku langsung sesak. Aku menatapnya, berharap dia berhenti. Tapi tidak. Kalau tidak bisa membantu dengan benar, lebih baik kamu pergi saja dari rumah ini. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menenangkan. Aku berdiri di sana seperti orang asing di rumah sendiri. Air mataku mulai jatuh, tapi aku cepat menghapusnya. Aku tidak mau terlihat lemah di depan mereka semua. Namun satu hal yang paling menyakitkan bukan kata-katanya, melainkan kenyataan bahwa tidak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Dan di momen itu, aku sadar, aku benar-benar sendirian, bahkan di rumahku sendiri. Aku tidak ingat jelas bagaimana aku melangkah keluar dari rumah saat itu. Yang aku ingat, suara takbir masih terdengar, tapi rasanya jauh, seperti bukan untukku. Aku berjalan tanpa arah, melewati orang-orang yang saling bersalaman, tertawa, dan berkumpul dengan keluarga mereka, sementara aku diusir di hari yang sama. Aku terus berjalan, sampai akhirnya berhenti di pinggir jalan. Kakiku lemas, aku duduk di trotoar, menunduk, berusaha menahan tangis yang sejak tadi kutahan. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Gumamku pelan. Aku tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang yang cukup, bahkan ponselku tertinggal di rumah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Beberapa orang lewat di depanku, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Mungkin aku terlihat seperti orang biasa yang sedang istirahat. Tidak ada yang tahu kalau aku baru saja kehilangan satu-satunya tempat yang kupunya. Waktu terus berjalan, matahari mulai naik, lalu perlahan turun lagi. Aku belum makan sejak pagi, perutku mulai terasa perih. Aku akhirnya berjalan lagi, mencari tempat yang setidaknya bisa membuatku berteduh. Sampai aku menemukan sebuah musola kecil di ujung gang. Tempatnya sederhana, tapi bersih. Aku duduk di terasnya. Awalnya aku hanya ingin istirahat sebentar, tapi rasa lelah membuatku diam lebih lama. Aku memeluk lututku, menunduk, dan akhirnya menangis. Tanpa suara, aku tidak ingin ada yang mendengar. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekat. "Kamu kenapa, Nak?" Aku menoleh. Seorang ibu tua berdiri di depanku. Wajahnya lembut tapi penuh rasa penasaran. Aku sempat ragu untuk menjawab, tapi entah kenapa melihat tatapannya membuatku merasa aman.
Saya tidak punya tempat pulang, kataku pelan. Beliau duduk di sampingku. Kamu dari mana? Aku tidak menjawab detail. Aku hanya bilang kalau aku sedang ada masalah keluarga. Beliau mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Kalau kamu mau, ikut saya. Saya punya warung kecil, tidak besar, tapi kamu bisa bantu-bantu di sana. Setidaknya kamu tidak kelaparan. Aku menatapnya, tidak percaya. Di hari aku diusir, ada orang asing yang justru menawarkan tempat. Saya tidak punya apa-apa untuk dibayar, Bu, kataku jujur. Beliau tersenyum. Saya tidak minta bayaran, saya hanya tidak tega melihat kamu sendirian di hari seperti ini. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat, sesuatu yang sejak tadi hilang. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu, saya mau. Dan sejak saat itu, aku ikut beliau ke warung kecilnya. Tempat sederhana di pinggir jalan dengan beberapa meja dan kursi plastik. Hari pertamaku di warung itu terasa canggung. Aku belum terbiasa, tapi ibu itu yang kemudian kupanggil Bu Rina tidak pernah memaksaku. Beliau hanya menyuruhku melakukan hal-hal sederhana, menyapu, mencuci piring, atau sekedar membantu menyiapkan pesanan. Pelan-pelan saja, yang penting kamu mau belajar, katanya. Aku mengangguk. Sudah lama aku tidak mendengar nada bicara sehangat itu. Hari kedua aku mulai lebih berani. Aku melayani pembeli, mencatat pesanan, dan bahkan sesekali berbicara dengan pelanggan. Walaupun masih kaku, tapi Bu Rina selalu tersenyum setiap melihatku mencoba. Bagus, kamu cepat tanggap, ujarnya. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku merasa dihargai. Hal kecil yang dulu tidak pernah kurasakan di rumah. Hari ketiga, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan terjadi. Pagi itu warung cukup ramai. Aku sedang mengantarkan teh ke salah satu meja ketika seorang wanita datang. Penampilannya rapi, berbeda dari pelanggan biasa di warung kecil ini. Beliau duduk dan memesan dengan sopan. Saat aku mengantarkan pesanannya, beliau menatapku cukup lama. Kamu, namamu siapa? Tanyanya. Naila, Bu, jawabku. Beliau terdiam sejenak seperti sedang mengingat sesuatu. Ayahmu dulu kerja di bidang logistik ya? Aku langsung kaget. Iya, Bu. Tapi beliau sudah meninggal. Wanita itu menghela nafas pelan. Saya teman lama ayahmu. Dunia terasa berhenti sebentar. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Benarkah, Bu? Beliau mengangguk, lalu memintaku duduk sebentar. Dari percakapan itu, aku mengetahui sesuatu yang selama ini tidak pernah diceritakan kepadaku. Ayahku ternyata meninggalkan usaha kecil sebelum beliau meninggal. Usaha itu tidak besar, tapi cukup stabil. Dan yang membuatku semakin terdiam, semua ini memang dipersiapkan untukku. Aku tidak langsung berubah jadi orang sukses. Aku tetap harus belajar dari awal, memahami cara kerja usaha itu, mengenal orang-orang di dalamnya, dan pelan-pelan mengambil tanggung jawab. Hari-hariku mulai sibuk. Pagi di warung Bu Sari, siang sampai sore di tempat usaha ayahku. Lelah, iya. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa hidupku bergerak maju. Tidak ada lagi suara yang merendahkan, tidak ada lagi tatapan yang membuatku merasa tidak berharga. Dan di tengah semua itu, satu hal terus muncul di pikiranku. Ibuku. Aku mencoba menepisnya, tapi tidak bisa. Luka itu masih ada walaupun tidak lagi sesakit hari pertama. Sampai akhirnya aku membuat keputusan. Aku harus kembali, bukan untuk tinggal, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Hari itu aku berdiri di depan rumah yang dulu mengusirku. Tidak ada yang berubah dari luar, tapi rasanya berbeda. Aku menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ibuku berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tidak seperti biasanya. Saat melihatku, matanya langsung membesar. Naila, suasana mendadak sunyi. Aku hanya berdiri, menatapnya dengan tenang. Iya, Bu, ini aku. Ia tidak langsung bicara. Tangannya gemetar, lalu perlahan menutup mulutnya sendiri. Dan tanpa peringatan, air matanya jatuh. Ibu cari kamu kemana-mana. Suaranya bergetar. Aku diam tidak menyela. Ibu salah waktu itu, ibu emosi. Ibu tidak seharusnya bilang seperti itu. Kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar, akhirnya keluar. Tapi rasanya berbeda, tidak lagi membuatku hancur. Aku hanya menghela napas pelan. Aku baik-baik saja, Bu. Ia menangis lebih keras. Maafkan Ibu. Aku menatapnya cukup lama. Ada banyak hal yang ingin ku katakan.
Tapi akhirnya aku memilih satu hal saja. Aku sudah memaafkan, Bu. Dan saat aku mengucapkan itu, aku benar-benar merasa ringan. Aku tidak masuk ke dalam rumah hari itu. Aku hanya berdiri di depan pintu, berbicara seperlunya. Ibuku beberapa kali memintaku masuk, tapi aku menggeleng pelan. "Belum sekarang, Bu," kataku tenang. Bukan karena aku membenci rumah itu, tapi karena aku tahu aku tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Ibuku terus menangis. Aku bisa melihat penyesalan di wajahnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. "Naila, pulang ya, kita mulai lagi," katanya dengan suara pelan. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Dulu aku pasti langsung mengiyakan. Dulu aku akan melakukan apa saja agar bisa diterima lagi. Tapi sekarang aku belajar sesuatu. Bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali ke tempat yang sama. "Aku sudah punya tempat sekarang, Bu," jawabku jujur. Ia terdiam. "Aku kerja, aku juga lagi belajar mengelola usaha peninggalan ayah," lanjutku. Ibuku menatapku dengan kaget. "Usaha?" Aku mengangguk, tidak perlu menjelaskan panjang. Yang penting ia tahu, aku tidak lagi bergantung. Aku melihat ke dalam rumah sekilas. Semua masih sama, tapi perasaanku tidak lagi sama. "Aku tidak datang untuk membalas, Bu," kataku pelan. "Aku cuma ingin Ibu tahu, aku baik-baik saja." Ibuku menunduk, air matanya masih jatuh. "Ibu bangga sebenarnya, Ibu selalu bangga," ucapnya terbata. Aku tidak menjawab, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu beberapa hal tidak bisa langsung diperbaiki hanya dengan kata-kata. Butuh waktu, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali seperti dulu. Aku melangkah mundur sedikit. "Aku pergi dulu, Bu." Ibuku seperti ingin menahanku, tapi akhirnya hanya berdiri di tempat. "Naila," panggilnya lirih. Aku berhenti sebentar. "Iya, Bu. Terima kasih sudah memaafkan Ibu." Aku mengangguk pelan, lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Langkahku terasa ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku sudah memilih untuk tidak lagi hidup di dalam luka yang sama. Hari-hariku setelah itu terus berjalan. Aku tetap membantu Bu Rina di warung, bahkan aku memperbaiki sedikit tempat itu agar lebih nyaman. Sementara usaha peninggalan ayahku mulai berkembang pelan-pelan. Aku belajar banyak tentang tanggung jawab, tentang kepercayaan, dan yang paling penting, tentang menghargai diri sendiri. Kadang aku masih mengingat hari Lebaran itu, hari ketika aku diusir, dipermalukan, dan merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau dipikir sekarang, mungkin itu juga hari yang sama ketika hidupku mulai berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai luka, melainkan sebagai titik awal. Aku belajar bahwa tidak semua keluarga bisa memberi rasa aman. Tidak semua orang yang dekat dengan kita tahu cara mencintai dengan benar. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Bukan alasan untuk merasa tidak berharga. Karena pada akhirnya, kita sendiri yang menentukan bagaimana hidup kita berjalan. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari keadaannya hari ini. Karena hidup bisa berubah kapan saja, dan penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat.